Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar materi tentang menghindari perkelahian belajar, minuman keras, dan narkoba. Tujuan pembelajaran materi ini yang pertama adalah memecahkan masalah perkelahian antar belajar, minuman keras atau disebut dengan miras, narkoba dalam perspektif Islam. 2. Tujuannya adalah membuat konten tentang cara mengatasi masalah perkelahian antar belajar, miras, dan narkoba serta diposting di media sosial. Tujuan yang ketiga adalah meyakini bahwa agama melarang melakukan perkelahian antar belajar dan melakukan perusakan fasilitas umum, minuman keras, dan narkoba. Tujuan yang keempat adalah membiasakan sikap taat pada aturan, peduli sosial, tanggung jawab, dan cinta damai. Pertama yaitu tentang perkelahian belajar. Perkelahian belajar dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Delinkuensi situasional, yakni perkelahian terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Yang kedua, delinkuensi sistematik, yakni para pelajar yang terlibat dalam perkelahian itu berada di dalam suatu organisasi tertentu atau disebut dengan geng. Anak-anakku yang baik, yang soleh dan solehah, kalian tahu nggak sih yang namanya faktor-faktor penting dalam adanya perkelahian? Mari kita belajar bersama. Yang pertama, rational choice, yaitu adanya perkelahian belajar disebabkan faktor individu, motivasi, pilihan, dan kemauannya sendiri. 2. Social disorganization, yaitu adanya perkelahian belajar disebabkan faktor lingkungan. 3. Strain, yaitu adanya perkelahian belajar disebabkan faktor tekanan yang besar dari masyarakat. Misalnya, kemiskinan di satu sisi, sementara di pihak lain orang kaya yang sering mempertontonkan kekayaannya. Yang keempat, differential association, yaitu adanya perkelahian belajar disebabkan faktor salah pergaulan. Pelajar yang terbiasa bergaul dengan pelajar yang tukang tawuran, anak yang malas belajar, suka mencuri, bolos belajar, maka semua itu menjadi perekat bagi pelajar yang awalnya baik-baik saja. Maka dari itu, jagalah diri kalian dengan sebaik mungkin dalam kehidupan. Bisakah perilaku yang menyimpang dari para pelajar ini dicegah? Oh, bisa. Yang pertama, beri kesempatan yang banyak agar para pelajar dengan mengembangkan segala minat, bakat, dan potensinya sehingga optimal menemukan jati dirinya dan orientasi hidup yang dituju serta mewujudkan kondisi sekitar yang sehat, aman, dan tentram. Di samping faktor keluarga, pengembangan pribadi yang optimal melalui pendidikan di sekolah memiliki pengaruh yang besar. Melalui pendidikan yang baik, anak akan mampu mengontrol gejolak jiwanya sehingga tidak melampiaskan ke hal-hal yang tidak perlu. Bentuk perkembangan belajar di lingkungan sekolah dengan baik, sebab sekolah berfungsi sebagai sarana pendidikan, bimbingan,
sebagai tempat perlindungan jika ada problema yang muncul. Itulah pentingnya guru PP dan guru senior yang memiliki banyak pengalaman hidup. Pentingnya membentuk banyak organisasi atau lembaga yang mewadahi aktivitas belajar ataupun anak, baik di lingkup sekolah, misalnya OSIS dengan segala sub-unitnya, maupun di lingkungan tempat tinggal sang pelajar seperti Karang Taruna, Majelis Taklim Remaja, kelompok belajar dan semacamnya. Berikutnya, melakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan belajar remaja di bidang tertentu sesuai minat dan bakat masing-masing, sehingga semakin tumbuh kepercayaan dirinya karena di mata teman-temannya dia memiliki skill dan keterampilan yang memadai, tidak seperti di kebanyakan sekolah yang orientasinya nilai angka rapot bagus atau berapa rankingnya. Penanganan belajar yang menyimpang atau perlu sekali yang namanya kepercayaan. Sang pelajar harus memiliki kepercayaan kepada pihak-pihak yang mau membantunya. Kalau di sekolah misalnya ada wali kelas, guru PP, guru agama, dan lain sekalian dan lainnya. 2. Kemurnian hati. Belajar itu sudah berucap bahwa penanganan ini tidak bersyarat. 3. Kemampuan mengerti dan menghayati, empati perasaan pelajar atau remaja. 4. Kejujuran. 5. Mengutamakan persepsi pelajar sendiri. Jadi, bagi anak-anak yang mengalami sebuah masalah daripada melakukan perkara yang menyimpang dan menjadikan dia kurang konsentrasi dalam belajarnya, silakan konsultasikan dengan pihak sekolah. Di sekolah ada wali kelas, di sekolah ada guru PP, di sekolah ada guru agama, atau siapa yang menurut kalian itu bisa diajak konsultasi. Setelah kita mempelajari tentang perkelahian antar pelajar, dilanjutkan dengan memahami apa sih minuman keras atau seringkali kita dengar istilah miras. Pengertian miras atau pengertian khamr adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seorang. Makna lainnya adalah segala apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Berlandaskan pengertian tersebut, segala jenis narko termasuk makna dari khamr. Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah diharamkan. Hadis riwayat Ahmad dan Dawud. Miras menjadi induk segala kemaksiatan. Termasuk jenis khamr adalah alkohol yang merupakan zat kimia yang dipergunakan untuk beragam keperluan di dunia medis, antara lain disinfektan, pembersih, pelarut, bahan bakar, dan sebagai campuran zat kimia lainnya. Penggunaan alkohol dalam makna terakhir tidak masuk dalam kategori khamr, dan itu berarti diperbolehkan atau tidak haram. Lalu, apa sih narkoba itu? Narkoba adalah singkatan dari nar, yang artinya narkoba, ko, psikotropika, dan ba, bahan-bahan adiktif seperti alkohol, rokok, kopi, dan lain sebagainya. 2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apa saja sih contoh jenis narkoba? 1. Psikotropika adalah zat atau obat
baik alamiah maupun sintetis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Dua zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang jika dikonsumsi oleh organisme hidup menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakan secara terus-menerus. Ya, segala jenis obat psikotropika dan narkotika meski tidak mengandung alkohol, ia tetap haram digunakan sebab dampak negatifnya sangat buruk sekali, baik dilihat dari sisi akal pikiran, kesehatan, harta benda, maupun kepribadian bagi semua. Bagaimana pencegahan penyalahgunaan narkoba? 1. Mencintai dan mensyukuri hidup yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Temu, kenali dan kembangkan daya, minat dan bakat serta hobi kalian, anak-anak sekalian. Setiap orang memiliki problema tersendiri. Hadapi dan cari solusinya dengan benar. Jangan malah dihindari dan lari dari masalah, apalagi pelariannya ke narkoba. Memiliki teman akrab itu pilihan. Hanya yang menjadi masalah adalah mengorbankan diri demi pertemanan, padahal jelas-jelas tidak benar. Dibuai oleh ajakan, bujukan, dan paksaan teman. Berani berkata tidak serta menolak ajakan teman untuk menyalahgunakan narkoba atau perbuatan lainnya yang menentang ajaran agama dan hukum. Jadi anak-anakku sekalian, kita nikmati hidup ini, jalani layaknya seorang pelajar. Sibukkan dengan belajar, sibukkan dengan beraktivitas sesuatu yang positif. Jadilah orang yang bermanfaat kepada banyak orang. Carilah masa depan yang cerah, carilah masa depan yang penuh dengan kemenangan. Jauhkan diri kita dari kesengsaraan, jauhkan diri kita dari keterpurukan. Ayo kita mulai hari ini. Nawaitu, niat kita berubah ke arah yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Kita terus berusaha, dan kita pasrahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di akhir pelajaran ini kita ucapkan, kita lafadzkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.